Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini kita dipilih kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pilihan terbaik, yaitu dihidupkan lagi oleh Allah, dan juga aktivitas pertama kita rukuk dan sujud bersimpuh di hadapan Allah dilanjutkan dengan mengkaji juga ayat-ayatnya Allah, firman dan kalamnya Allah. Ini adalah aktivitas yang paling baik, yang paling mulia, yang sangat dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan dari bahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kita selalu bersolawat kepada beliau. Harapannya cinta kita berbalas dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kita awali dulu dengan bersalawat kepada beliau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kitab Syajaratul Ma'arif dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada kita, menguatkan kembali iman kita, dan juga memberikan satu penguatan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kurikulum berikutnya, Al-Imam Izzuddin Abdissalam di dalam kitab ini beliau memberikan fasal fi tafkiri fi husni ta'ati wa thawabiha. Jadi menurut beliau, kita ini penting untuk merenungi keindahan di dalam ketaatan. Jadi merenungi ketika kita ini sedang dalam
kita terhadap kehidupan kita ini, terhadap jasad kita, terhadap rohaniah kita. Ini kalau kita nggak pikirkan, nggak akan mendapatkan feedback atau umpan balik. Karena apa? Sesuatu yang dilakukan terus-menerus menjadi kebiasaan yang tanpa dipikirkan itu akan hanya menjadi rutinitas biasa yang tanpa makna. Karenanya kita perlu untuk merenung ketika kita ruku dan sujud, itu dampaknya apa ya terhadap tubuh kita ini. Oh, ternyata kita kalau sholat rasanya enteng, kalau berjamaah itu rasanya gembira, senang. Kalau ruku dan sujud badan juga rasanya enak. Ini setiap saat dalam ketaatan kepada Allah itu direnungkan. Maka ketika kita ini sudah mulai bisa merenungkan ketaatan kita, kebaikan apapun yang kita lakukan, maka akan mendapatkan sirrun min asrarillah, akan mendapatkan banyak daripada rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi, dibandingkan dengan kita hanya melakukan ketaatan yang rutin setiap hari tapi tanpa makna. Itu sangat beda sekali. Makanya beliau memberikan satu kurikulum khusus, fit tafkiri fi husnit ta'ah wa sawabiha, yaitu merenungi di dalam baiknya ketaatan atau indahnya ketaatan, wa sawabiha, dan juga merenungi pahala daripada apa yang kita lakukan dalam ketaatan itu. Beliau mengatakan bahwasanya al-fikru fi husnit ta'ah matlubun, bahwasanya berpikir tentang indahnya ketaatan itu adalah sesuatu yang dituntut oleh kita. Jadi diupdate terus. Kita bisa merasakan satu keindahan dan nikmatnya sebuah ketaatan. Itu dibangun terus. Li'annahu wasilatun ila fi'liha. Kenapa? Karena merenungkan indahnya ketaatan, nikmatnya ketaatan itu wasilatun ila fi'liha, menjadi wasilah lantaran sebab untuk kita menyenangi ketaatan itu sendiri. Makanya kita ini harus mengupdate terus. Kalau di dalam bahasanya Al-Qur'anul Karim, wa'bud hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi beribadahlah kalian, kemudian direnungkan, difikirkan hatta ya'tiyakal yaqin, sampai kita mendapatkan satu keyakinan penuh bahwasanya sesuatu ketaatan itu pasti yang mendapatkan kenikmatan, yang mendapatkan keuntungan itu adalah diri kita sendiri. Ini merenungkan, atau dalam bahasa modern kita ini, kita di dalam melakukan satu kebaikan, satu ketaatan itu harus diriset. Jadi ada satu penelitian di dalam aktivitas kebaikan kita. Kalau saya ini sholat, apa yang didapatkan, apa yang saya hasilkan. Kalau saya tidak sholat, apa dampaknya? Itu namanya kita meriset. Jadi meneliti dampak ketika melakukan dan dampak ketika kita tidak melakukan. Itu sangat beda sekali dengan kalau kita hanya sekedar sholat, berangkat ke masjid, setelah itu kita melakukan aktivitas ibadah, kemudian selesai. Berbeda sekali manakala ketika kita merenungkan sambil nunggu iqamah,
kita memikirkan itu akan sangat berdampak. Contoh misalnya, ketika baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu memikirkan tentang apakah nanti orang yang sudah meninggal dunia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang sudah mati, meninggal dunia, sudah hancur, menyatu dengan tanah, lalu bagaimana Allah itu menghidupkan kembali sesuatu yang sudah mati? Beliau itu mempertanyakan. Jadi tidak hanya sekedar iman dan percaya, tetapi kita mempertanyakan ada dialog di dalam batin kita. Sampai kemudian beliau Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu bertanya kepada Allah, wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wa idz qala Ibrahim, dan ketika Nabiullah Ibrahim itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Duhai Allah, tunjukkanlah kepada aku bagaimana Engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, ini kalau kelasnya Nabi bisa berdialog, minta ditunjukkan caranya Allah menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Makanya kemudian ditanyakan oleh Allah, qala awalam tu'min, apa engkau enggak percaya wahai Ibrahim? Qala bala, percaya Gusti. Saya yakin, saya iman, saya percaya bahwa engkau itu innallaha ala kulli syai'in qadir, maha mampu untuk melakukan apa saja, termasuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati, yang sudah hancur menjadi tanah. Walakin liyatma'inna qalbi, tetapi untuk menenangkan hatiku ya, agar hatiku ini lebih mantap, lebih percaya lagi kepada Engkau bahwa Engkau ala kulli syai'in qadir. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah, qala fakhudh arba'atan minat tayr fasurhunna ilaik summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an summa da'uhunna yatinaka sa'ya. Wahai Ibrahim, kamu ambil 4 burung, kemudian 4 burung itu kamu cincang, potong-potong kepalanya, badannya dicincang semuanya. Fasurhunna ilaika summa ja'al ala kulli jabal. Kemudian setelah dicincang, kamu taruh di gunung-gunung yang tinggi-tinggi itu. Masing-masing gunung itu ditaruh bagian-bagian burung tadi yang berbeda-beda. Summa ta'uhun, kemudian kamu panggil lagi burung yang sudah kamu cincang, yang sudah kamu taruh di gunung-gunung itu. Summa ta'uhunna yatinaka sa'ya. Maka burung tadi yang 4 yang sudah dicincang ditaruh di tempat yang jauh, yang tinggi-tinggi itu, ketika dipanggil lagi oleh Nabiullah Ibrahim, yatinaka sa'ya, datang dengan sangat cepat, tanpa cacat, tanpa kurang apa-apa. Maka ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini melihat memang kudrahnya Allah, ya Allah, memang betul-betul Engkau maha mampu menggabungkan kembali burung yang sudah saya cincang aja bisa, bahkan hidup kembali tanpa cacat. Ini kelasnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi kelasnya kita ya cukup dengan iman, yakin, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan menghidupkan kita setelah kita nanti dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW terhadap kita-kita ini yang tidak bisa melihat langsung kudrahnya Allah, caranya Allah menghidupkan lagi yang sudah mati, itu diapresiasi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita ini termasuk ikhwani, kata Rasul.
termasuk saudaranya Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya para sahabat tanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya ini juga termasuk ikhwanuka, termasuk saudara engkau? Apa jawabannya Rasulullah? Kalau kalian ini adalah sahabati, sahabatku, temanku. Lah terus siapa ikhwani itu? Kata Rasulullah SAW, ikhwani, saudaraku itu adalah orang yang tidak pernah berjumpa dengan aku tapi percaya. Orang yang tidak pernah melihat kudrahnya Allah, bagaimana Allah menghidupkan kembali setelah mati, tapi dia percaya. Itu ikhwani kata Rasulullah. Makanya kita bangga dengan apa yang kita imani, yakini, percaya bahwasanya nanti setelah kematian kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi meskipun kita tidak melihat kudrahnya Allah, bagaimana Allah itu bisa menghidupkan kembali, atau bagaimana kita nanti setelah roh ini keluar dari jasad mau kemana, itu harusnya kita ini ya tadi meriset, kita meneliti, ada penelitian sehingga kita lebih yakin lagi, tidak hanya sekedar percaya atau iman. Bagaimana misalnya contoh, ini ada seorang non-muslim namanya Raymond Moody. Beliau itu seorang dokter, jadi profesor di bidang kedokteran, mengajar filsafat kedokteran. Ketika ditanya oleh mahasiswanya, profesor ini, wahai Prof, kira-kira kalau orang itu sudah mati, itu perginya kemana? Maka karena ditanya, tertantang oleh pertanyaan tadi, sang profesor itu melakukan riset, melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data, menanyai orang yang sudah pernah meninggal kemudian hidup kembali, atau bahasanya kita mati suri. Kan banyak orang yang sudah divonis meninggal, ternyata hidup kembali. Tanya kepada rumah sakit yang pernah melihat, melakukan bahwa pasiennya itu meninggal kemudian hidup lagi. Ada 100 responden yang dilakukan penelitian. Dari 100 responden yang ditanya itu 86 responden mengatakan bahwasanya ketika diwawancara itu, saya ketika dalam keadaan mati dianggap oleh dokter, divonis oleh dokter mati, itu saya keluar dari jasad saya. Saya melihat bahwasanya jasad saya itu terbaring, yang di dalam tubuh saya itu banyak selang-selang yang sudah mulai dilepas oleh dokter-dokter. Di kanan kiri saya itu ada istri, ada anak, semuanya menangis. Saya melihat. Kemudian saya naik ke atas. Jadi proses lepasnya roh dari jasad ini itu diriset dari sesuatu yang tidak ilmiah dijadikan sebagai produk ilmiah dengan cara tadi meriset dengan mewawancarai 100 responden yang pernah mati yang hidup kembali. Itu 86 responden menjawab dengan jawaban yang sama, bahwasanya saya ketika mati itu lepas dari jasad kemudian naik. Yang saya melihat semuanya yang ada di sekitar jasad, dari mulai dokter yang melepas daripada selang-selang yang menempel, dari saudara-saudara yang mulai berkerumun di sekelilingnya menangis, ada istri dan anaknya, kemudian naik terus ke atas. Setelah naik ke atas, kemudian di pintu langit itu saya ditanya oleh malaikat,
sudah kamu balik lagi. Kemudian balik lagi ke jasadnya, akhirnya apa? Dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. 86 responden itu dengan bahasa yang sama mengatakan bahwasanya setelah saya ini mati ternyata ada kehidupan lain dalam kehidupan yang lebih lama. Ya, yang 14 responden itu dengan bahasa yang hampir sama cuma dengan redaksi yang berbeda. Ini ditulis di dalam bukunya beliau, hasil riset penelitian, yaitu Life After Death atau hidup setelah mati, atau juga ada yang menulis Life After Life. Jadi hidup setelah kehidupan yang sementara ini, nanti kita akan dihidupkan oleh Allah dengan hidup yang sebenar-benarnya, yang abadan-abadan, yang selama-lamanya. Itulah hidup yang kekal di akhirat. Makanya jangan sampai kita ini menggadaikan hidup yang sementara ini untuk kesenangan hidup di akhirat. Jadi jangan sampai hidup yang di akhirat yang selama-lamanya hanya digantikan dengan kehidupan yang sementara. Nah, ini namanya meriset, meneliti apa yang kita lakukan di dunia ini, termasuk dalam hal masalah keimanan kita. Jadi kalau keimanan kita ini cukup dengan yakin percaya, ya itu sudah dianggap baik, berarti kita iman. Tetapi tadi Quran mengatakan wa'bud hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kemudian riset sehingga apa? Sampai datang keyakinan yang betul-betul mantap, yang tidak bisa digoyahkan dengan logika apapun. Nah, itu berarti kita imannya sudah mantap. Tapi kalau kita modelnya hanya iman-iman tok, percaya tok, kadang-kadang dengar logika-logika, masukan, pandangan-pandangan yang lain, seringkali kita muncul rasa syak, ada keraguan-raguan. Ini karena apa? Karena iman kita, kepercayaan kita tidak didukung dengan riset, dengan penelitian. Sebagaimana Al-Imam Izzuddin Abdussalam, ini beliau memberikan satu kurikulum fit tafakkuri fi husnit tha'ah wassawab. Jadi kita harus bertafakur, berpikir, meriset dalam indahnya ketaatan. Indahnya ketaatan itu kita harus riset, sehingga tadi muncul satu keyakinan yang tidak bisa tergoyahkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hal-hal kecil di dalam Al-Qur'anul Karim kita riset, kita teliti, misalnya di dalam hal berinfak, bersedekah. Kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Allahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim." Allah itu di dalam memotivasi kita di dalam berderma, infak dan sedekah, itu kasih ilustrasi yang sangat-sangat mudah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang yang berinfak di jalan Allah, kamatsali habbah, itu bagaikan kita menyemai satu bulir padi, yang dari satu bulir padi itu kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, yang dari setiap tangkai itu akan muncul 100 bulir padi, yang artinya dari satu bulir padi itu akan menghasilkan 700 bulir padi. Bahkan wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan bisa lebih dari itu, bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan kadang-kadang wegah untuk meriset. Kita ke sawah ya hanya sekedar melihat sawah saja, tapi tidak melihat, Allah katakan bahwasanya kalau ada satu bulir ditanam akan tumbuh menjadi 7 tangkai. Kalau kita ini ke sawah tidak hanya
bahwa amalan kebaikan yang kita lakukan itu dalam logikanya Allah tidak akan pernah merugi. Kan seringkali logika kita itu dengan logika keumuman makhluk. Kalau kita punya uang 1 juta dimasukkan kotak amal 100, itu kan logikanya kita, umumnya manusia itu pasti berkurang. 1 juta dikurangi 100 pasti berkurang. Itu logika kita. Tapi logikanya Allah itu justru bukan berkurang, tapi malah tumbuh dan berkembang. Jadi sekali lagi, logikanya Allah di dalam masalah berderma, uang 1 juta diambil 100.000 untuk infak, sedekah, berbagi dan sebagainya. Itu bukan berkurang, tapi tumbuh dan berkembang dan berkembang terus. Yang dulunya itu mungkin rezeki kita itu masih jauh, dengan bersedekah didekatkan. Yang dulunya itu rezeki kita itu masih susah, dengan bersedekah dimudahkan. Yang dulunya rezeki kita itu masih berada di perut bumi, dengan bersedekah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dulunya barangkali rezeki kita masih berada di langit, dengan bersedekah diturunkan oleh Allah. Bahkan andai kata rezeki kita masih banyak tercampur dengan perkara-perkara yang haram, dengan kita bersedekah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi di dalam mengajarkan doa ketika habis sholat duha itu, Allahumma in kana rizqi fis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'siran fa yassirhu wa in kana ba'idan fa qarribhu wa in kana haraman fa tahhirhu. Ya tadi kita pancing dengan memberikan amalan sedekah, yang sedekah itu adalah jalbur rizki, menarik rizki yang belum ada di tangan kita. Nah, ini logikanya Allah. Makanya kita ini harus meriset kembali mindset kita itu dengan logika ilahiyah. Sebab kalau kita ini tidak meriset kembali pikiran kita, itu pasti pikiran kita dikendalikan dengan pikiran bawaan bayi kita. Yaitu apa? Pikiran yang selalu didorong oleh nafsu, bukan pikiran yang dikendalikan oleh logika ilahiyah. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam itu memberikan satu pengajaran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi ceritanya ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh seorang perempuan cantik, sudah ada di kamar, gak ada yang tahu. Janjane Yusuf senang. Beliau secara basyariah manusia ngaku, wa ma ubarri'u nafsi, saya pun sebetulnya tidak terbebas dari nafsu kemanusiaan basyariah biasa seperti kita ini. Yo senang dengan lawan jenis, apalagi di kamar berdua. Dan beliau mengatakan, inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak kepada kejelekan. Jadi kalau nafsu kita ini dibiarkan, tidak dibimbing dengan logika ilahiyah, itu senantiasa pasti mengajak kepada kejelekan. Illa wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dibimbing dengan logika ilahiyah, logika Tuhan. Maka insya Allah kita akan selamat. Seperti tadi, kita ini biasanya umumnya itu masih didorong oleh mindset logika kemanusiaan kita. Ketika berderma punya uang 1 juta dikelongi 100.000, mengatakan berkurang. Itu logika kita. Maka harus dibangun mindset kita dengan bimbingan logika ilahiyah.
padi ditanam akan menjadi 7 tangkai, yang 7 tangkai itu akan menghasilkan 100 bulir. Dan 100 bulir itu menjadi 700. Bahkan Allah bisa melipat gandakan semua itu. Nah, ini tidak akan bisa diraih kecuali dengan metodologi at-tafkir fi husnit thorah. Jadi memikirkan indahnya di dalam ketaatan. Oh, ternyata kalau saya ini ruku dan sujud menggerakkan semua persendian kita ini, pasti persendian kita, jasad kita akan semakin baik, akan semakin sehat. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya persendian kita ini harus kita sedekah. Sedekahnya persendian itu dengan cara apa? Dengan cara menggerakkan ruku, sujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedekah kita dari persendian. Maknanya apa? Kalau orang itu nggak pernah gerak, nggak pernah ruku dan sujud, nggak pernah sedekah, ya yang ada itu sejatinya sedang menumpuk penyakit. Orang pernah gerak, jadinya persendiannya kaku semua. Itu kalau kita ngangen-ngangen apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sejatinya yang untung bukan siapa-siapa. Allah itu enggak untung atas sholatnya kita. Allah enggak jadi mulia kalau kita ini beribadah, ruku dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak jadi tambah mulia. Pun kalau kita ini tidak sholat semuanya, semua makhluk itu tidak beribadah kepada Allah, Gusti Allah juga tidak kurang kemuliaannya. Tetapi semua apa yang kita lakukan itu yang untung adalah diri kita sendiri. Makanya rumusnya Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Jika kalian itu berbuat baik apapun bentuknya, apakah ibadah mahdhah kepada Allah, ibadah sosial kepada sesama makhluk, dengan lisan kita, dengan tangan kita, dengan perbuatan kita, itu yang untung bukan siapa-siapa, tetapi yang untung adalah diri kita sendiri. Pun demikian sebaliknya, wa in asatum fala. Kalau kita ini berbuat jelek apapun bentuknya, baik itu jelek kepada Allah, gak pernah ibadah, sudah dipanggil oleh Allah hayya 'alas shalah, masih saja mundur-mundur waktunya sampai waktunya habis belum sholat. Nah, ini kan namanya orang yang wa in asatum, jika kalian itu melakukan kejelekan atau kejelekan dalam hubungan sosial kita, baik melalui lisan kita, tangan kita, perbuatan kita, maka yang rugi itu bukan orang lain, tapi wa in asatum fala, yang rugi ya dirinya sendiri. Makanya kalau kita ingat rumusnya Quran itu, rasanya kalau kita misal ngomong kecelidot sidik yang menjadikan orang lain tersinggung, rasanya dulu, ya Allah, kok orang itu tersinggung ya, padahal aku nggak niat untuk ngomong yang seperti itu. Gelo rasanya. Karena apa? Yang rugi bukan orang yang kita singgung, yang rugi sejatinya diri kita sendiri. Ketika kita ini mendolimi orang lain, juga harus gelo kita, ya Allah, kok saya mengambil yang bukan haknya, kok saya mendolimi orangnya, itu orang, pasti aku akan rugi di suatu hari atau nanti di akhirat, pasti akan rugi. Dan ketika kita berbuat baik, meskipun itu kita berderma seolah-olah yang kita beri itu adalah orang yang untung, tapi sejatinya yang paling beruntung itu bukan orang yang kita bantu, yang paling beruntung bukan orang yang kita beri, yang paling untung adalah diri kita sendiri. Karena yang kita kasih itu tidak akan berkurang, karena nanti di akhirat justru yang kita kasih kepada orang itu adalah milik kita yang sempurna di akhirat. Jadi logika kita tadi dibereskan dulu
di riset kembali. Kalau logika kita ini tidak dibimbing dengan logika Quran, inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu pasti senantiasa mengajaknya kepada kejelekan. Makanya harus dibimbing dengan Quran, dinasehati dengan Quran. Logika kita itu disamakan dengan logika ilahiyah, logikanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk penyempurnaan